warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ra'aytumuni usalli. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Jamiatul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia oleh Allah. Kita menikmati nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dapat kita hadir di Majelis Taklim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan kita dapat mensyukurinya sehingga nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu limpah dengan lalu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti suri teladannya dan mendapatkan syafaat ridhonya. Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Hadis yang ke-466 kalau di kitab saya. Kemudian juga masih kaitannya dengan hadis tentang sholat dalam keadaan sakit dan jamak kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa amatuna bi'asri bidharin amin ya rabbal alamin. Saya ulangi hadis yang kemarin ya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladhina idza asa'u wastaghfaru wa idza safaru qasaru wa absaru. Akhrajahu Tabrani bil awsat bi isnad dhaif wa huwa fil musnad Sa'id bin al-Musayyab indal Baihaqi mukhtasar. Hadis yang kemarin dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina idza asa'u, yaitu orang-orang yang apabila berbuat suatu dosa, suatu keburukan, istighfaru, mereka menyadarinya dan beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza safaru, dan apabila mereka bepergian, qasuru, mereka meringkas salat, mengqasar salat. Wa afdaru, dan mereka berbuka, tidak berpuasa. Akhrajahu Tabrani bil awsat, diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab Awsat bisnad dhaif, dengan keadaan sanad yang baik. Wa huwa fi musnad Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi. Ini hadis yang berkaitan dengan di mana Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Jadi di mana Allah Maha Pengampun, apabila kita punya kesalahan baik yang disengaja apapun tidak, bagi umat Muhammad SAW hendaknya dia beristighfar. Apabila bepergian yang jauh yang sudah mencapai syarat untuk qasar dan berbuka puasa, hendaknya mereka mengqasarnya dan tidak berpuasa. Ini untuk memudahkan kita di dalam menjalani musafir atau bepergian, karena orang yang bepergian itu kata Nabi dalam satu hadis, as-safaru qit'atul azab, bepergian itu adalah sebagian daripada siksa. Ibu, jangan dikira bepergian itu sesuatu yang mesti menyenangkan ya. Bepergian itu adalah sesuatu bagian daripada siksa. Siksa apa? Artinya orang yang bepergian itu mesti dalam keadaan
yang mudarat artinya apa? Ya capek, ya baik jalan kaki atau naik kendaraan di perjalanan, ya. Makanya Ibnu Sabit itu salah satu orang yang boleh menerima zakat karena dalam perjalanan itu adalah sesuatu yang berat, ya, nggak ringan. Belum lagi yang terjadi di perjalanan kita nggak ngerti. Udah hati-hati, kadang-kadang masih juga ada musibahnya, ya. Kemudian juga banyak sekali mudarat di perjalanan. Makanya kemudahan kita untuk mengqashar, menjamak dan berbuka, ya, di dalam ibadah itu adalah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Nabi Muhammad yang baik, segala sesuatu yang Allah berikan kemudahan itu diambil walaupun gak wajib, ya. Gak mau mengqashar gak apa-apa, gak mau berbuka puasa gak apa-apa, ya. Jadi ada yang baik, ada yang terbaik. Kalau umat Nabi Muhammad syaratnya gampang, wa qaulu sami'na wa ata'na, ya. Dengar taat gitu aja udah, ya. Wa qaulu sami'na wa ata'na, kita dengar perintahnya, taati, insyaallah udah selamat, ya. Ikutin Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu semua melihat aku sholat, ya. Artinya apa? Sholat yang kita laksanakan sekarang ini adalah contoh yang Nabi praktekkan, yang merupakan hadis mutawatir yang terus menerus, gak mungkin bohong, ya. Cara sholat itu kita melihat orang tua kita sholat, ya Nabi dulu begitu sholatnya, sama juga guru kita, ya dulu begitu sholatnya. Mutawatir, semua orang, ya, mensepakati bahwa cara sholat itu seperti, ya, yang kita laksanakan sekarang, ya. Ada yang memahami secara tekstual bahwasanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Kalau kita nggak ngelihat Nabi sholat gimana? Akhirnya nggak mau sholat, akhirnya keliling doang, ya. Kalau ngikutin Al-Quran saja, nggak ada contoh sholat di Al-Quran, ya. Nggak ada sholat contohnya takbir, ya, i'tidal, rukus, ya. Nggak ada contohnya, cuma ada perintahnya saja, ya. Itu juga aqimus sholat, dirikan sholat, diriin gimana diriin sholat, ya. Orang sholat itu suatu pekerjaan harus didirikan, kan. Kemudian juga as-sholatu lidzikri, sholat untuk mengingatku di Al-Quran, ya. Sholat untuk mengingatku. Nah, ini dari orang eling nih, as-sholatu lidzikri, sholat untuk mengingat Allah. Cukup ingat, ya. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada contoh sholatnya. Nah, kalau nggak ikut hadis, inkarul hadis, dia cuma pakai Al-Quran, dia nggak akan bisa sholat, ya, sebagaimana orang yang melaksanakan sholat dengan prakteknya, dengan gerakan, bagaimana takbir, dengan rukuk, itu kan semuanya di hadis dijelaskan, ya. Makanya kita harus benar-benar, ya, mengikuti guru-guru kita yang mengajarkan kita dalam ibadah. Harus ada gurunya, ya. Kalau salah guru juga repot juga, ya. Padahal agama itu mudah, ad-dinu yusr. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang 466 di kitab saya. Kalau kitab yang terjemah mungkin hadis yang berapa? 352. 52 ya? 442. Nah, di kitab saya ini kita kuning banget warnanya ini kita. Ada yang warnanya abu-abu. Ya, yang intinya adalah hadis selanjutnya, wa an Imran
Ya, Imran bin Husain dan Husain wan Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir Fas'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati wa qala shalli qa'iman fa illam tastati wa qa'iman fa illam tastati fa 'ala jambi rawahu Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Qala telah berkata Imran bin Husain kanat bi bawasir. Kanat bi aku ya mempunyai penyakit bawasir. Penyakit bawasir penyakit apa ibu ya? Penyakit bagian duburnya. Ambeien, penyakit ambeien. Ya. Imran bin Husain ini berkata, saya mempunyai penyakit bawasir. Fas'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sholati, bagaimana sholatnya orang yang mempunyai penyakit ambeien, penyakit bawasir. Ya. Kalau duduk kok iman, sholatnya kamu iman berdiri, ya. Berdiri kalau ya. Wa ilam tastati, apabila enggak mampu berdiri, faqaidan, maka duduk sebisanya, ya. Ya. Wa ilam tastati fa'ala jambin, kalau enggak mampu duduk ya tidur miring, ya. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Jadi intinya sholat dalam keadaan sakit, ya. Ini di sini sakit bawasir, sakit apa aja ya. Intinya adalah diperintah oleh Nabi untuk tetap berdiri, ya, berdiri semampunya. Tapi kalau nggak mampu berdiri sakit, ya, kemudian apa? Bahwa tidak maka duduk. Nah, duduk itu macam-macam, ada duduk bersila, ada duduk tawaruk, ada duduk bersimpuh. Ya semampunya dah pokoknya duduk, ya. Senyamannya. Ya, fa'ilam tastati fa'ala jambin, kalau enggak mampu duduk tidur miring ke kanan atau ke kiri, pokoknya tidur miring. Wajahnya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Intinya sholat itu maksimal diusahakan, ya, dalam kondisi yang terbaik. Jangan diringan-ringankan. Sebenarnya mampunya diri, sholatnya duduk, nggak boleh, ya. Sholat mampunya duduk, dia tidur miring, ya. Jadi urutannya diri, duduk, dan tidur miring. Kalau tidur miring nggak bisa, ya belum tang, ya. Artinya apa? Dalam ibadah kita usahakan yang maksimal, ya. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jelas agama itu mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Dan semampunya, artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuan. Batas kemampuan ini yang maksimal, ya, maksimal yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Bukan semampunya asal-asalan gitu, Bu, ya. Mampunya berdiri ya berdiri, duduk ya duduk, ya. Urutannya. Jangan kita meringan-ringankan agama yang sudah ringan, ya. Agama kita udah ringan, tapi jangan dianggap ringan atau diringan-ringankan, dienteng-entengin. Maksimal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam ibadah, apapun ibadah itu. Nah, apalagi pergi haji, ya, mampu berjalan ya berjalan, ya. Kita tengah perjalanan nggak mampu ya didorong, udah mampu lagi turun lagi, ya. Itu namanya maksimal, ya, sebatas kemampuan. Allah yang maha mengetahui tentang kualitas ibadah kita, dan itu nanti akan asarnya, ya, hasil daripada ibadah akan
kelihatan dalam praktek keseharian kita. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mariyadun. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah qala Jabir ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengunjungi Nabi dalam keadaan sakit. Wara'ahu, maka kami melihat Nabi yusalli ala wasadatin. Nabi mengunjungi seorang sahabat yang dalam keadaan sakit. Fara'ahu, maka Nabi melihat yusalli ala wasadatin, sedang sholat di atas bantal. Ya. Nabi menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit, maka Nabi melihat sahabat yang sedang sakit itu sholat di atas bantal. Faroma biha, maka Nabi mengambil bantal itu dan melemparkannya. Waqala, dan Nabi bersabda, sholli ala ardi, ya, sholatlah di atas bumi, jangan di atas bantal. Ini tak, ya, semampumu, ya, semampu kamu sholatlah di atas bumi. Wa illa fauqi ima'ah. Kalau kamu nggak mampu sholat di atas bumi, maka isyaratlah, ya, dengan suatu isyarat, waj'ali sujudaka akhfadha min rukika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Ya. Artinya apa? Diusahakan sholat itu jangan di atas bantal atau di atas kasur, usahakan di bumi, ya. Kalau mampu semampunya. Kalau masih mampu menginjak bumi, sholatlah di atas bumi ini, ya, jangan di atas bantal. Ya. Wa illam tastati, ya, mastata'ta, semampumu, ya. Sebisanya, kalau masih bisa sholat di bawah, di tanah, sholatlah di tanah. Ya. Wa illa, kalau enggak bisa sholat di tanah, fauqi ima'an, maka ya dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Waj'ali sujudaka, dan sujudnya itu harus lebih rendah daripada rukuknya. Saya pernah itu sakit. Intinya adalah sujudnya itu umpamanya duduk lebih rendah daripada rukuk, enggak sama, ya, dengan isyarat. Itu kalau memang masih mampu sholat enggak di atas bantal, enggak di atas kasur. Sama dengan hadis yang di atas, ya, semampunya, ya, semampunya kita sholat. Kalau emang udah enggak bisa napak ke bumi, udah enggak bisa di atas bumi, sakit, ya udah semampunya di atas kasur dengan isyarat, ya, dengan isyarat, tapi sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ya. Rawahul Baihaqi wa Sahih Ibnu Hatim waqfahu. Hadis riwayat Baihaqi disahihkan oleh Abu Hatim dan memauqufkannya. Hadis yang terakhir, ya, daripada bab tentang sholat musafir dan sholat orang sakit, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, rawahu an-Nasa'i wa rawahu al-Hakim. Dari Siti Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, telah berkata si Aisyah, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat Nabi kita mutarabbi'an, dalam keadaan bersila, ya, sholat Nabi sila, duduknya sila, artinya menekuk kedua kakinya, ya, kemudian sholat, ya. Rawahu Nasai wa Hakim. Jadi sholat duduk itu duduknya terserah, ya, mau duduknya duduk tawaruk, mau duduk iftiros, mau duduk di bangku, mau duduk bersila, ya, silakan. Yang penting sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Dengan, ya, isyarat semacam itu, maka
insya Allah sholatnya ya sama dengan orang sempurna. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan maksimal, karena memang intinya semua ibadah itu terkandung di dalam sholat. Nah, maka kalau sholatnya baik, semuanya akan baik. Awwalu ma fil abdu, ya, awal ma yuhadu bil abdi yaumil qiyamah sholat. Yang pertama dihisab pada hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik semua amalnya. Kalau jelek, jelek semua amalnya. Orang yang sholat dalam kondisi yang enggak sempurna, itu kalau sudah diusahakan maksimal, nilainya sama dengan sholat orang yang sempurna. Nggak perlu dikodok ya. Orang sakit semampunya sholat, ya sebisanya sholat, yang dalam kondisi apa dia bisa, tapi sudah maksimal usaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya sholat itu kesadaran kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadirkan hati, ya, pikiran kita semuanya ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Kita menghadapkan wajah kita ini kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Bukannya kita menyembah Ka'bah, bukannya kita menyembah karena di masjid dan lain, tapi kita menyembah yang menciptakan langit dan bumi. Itu cuma arah dan tempat, ya. Sebenarnya kita bisa menghadirkan Allah di hati kita ini, itu adalah sholat yang dengan kesadaran. Biar sholatnya di masjid yang bagus, Allah itu sama juga orang lamun. Kita dimanapun sholat, ibu sholat di rumah, di pojokan, di kamarnya, tapi bisa menghadirkan Allah di situ. Ka'bah ya di situ, masjidnya di situ, semuanya. Nah, hati yang bagaimana? Hati yang sadar sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masih nyimpan kekesalan, ya, iri, baginya itu hatinya ya sakit, ya. Sebenarnya kalau kita memahami sholat kita, ya, ikrar kita ini kan kita inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, dan seterusnya. Doa iftitah itu kita buka dengan kesadaran bahwasanya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Wajahku, diriku, semuanya ini kuhadapkan kepadamu, terutama hati kita nih ya, ke Zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu ada di dalam hati orang mukmin, karena yang bisa menampung Allah hanya hati seorang mukmin. Dalam satu hadis kursi, langit dan bumiku tidak bisa menampungku. Yang bisa menampungku adalah hati seorang mukmin yang sadar, yang beriman bahwasanya ada Allah di hatinya. Disitulah tempat bersemayam iman seseorang. Makin besar, ya, makin besar keimanannya, hatinya makin tenang, hatinya makin yakin, ya. Kecil nih Bu, apalagi kita mau dengan takbir Allahu Akbar, semuanya, ya, semuanya jangan simpan di dalam hati, besarkan hati, ya, kita dengan Allahu Akbar. Singkirkan semuanya hal-hal yang mengganggu hati kita. Insya Allah sholat dalam keadaan hadir di perjalanan dimanapun, kalau hati kita ini benar-benar sadar sholat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wabin. Itu doa sudah terkandung semuanya dalam sholat, ya. Ibu, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wabin. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya, cukupi segala kebutuhan saya, beri kami rezeki,
maafkan kesalahan kami. Ya, berilah kesehatan lahir dan batin semuanya. Diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebarkan salam ke kanan dan ke kiri. Kita hidup ya, biar sholat kita bermakna. Habis sholat kita sebarkan salam. Ya, salam rahim. Itulah kehidupan orang yang terindah ya, yang mewujudkan sholatnya, yang sholatnya bermakna dalam kehidupan karena dia sadar bahwasanya hidupnya adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matinya, ibadahnya semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, apapun dimanapun, sholat adalah sesuatu kebutuhan dalam hidup kita. Sholat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholat ya, adalah sesuatu ya, sarana kita untuk naik mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan ngitung putaran salatul timur barat ya Bu. Kalau kita dengan bab salatul Jumat ya. Sebelumnya saya persilakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tertidur pulas gitu ya. Kan ada yang mengatakan ada dua pendapat, boleh tidak, kita boleh nggak melaksanakan sholat karena memang kita itu tertidurnya itu sebelum azan gitu ya, sampai terbangun kita waktu sudah habis. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan kita sholat setelah kita sudah bangun, walaupun waktunya udah kelewat, kita tetap sholat yang tadi kita tertidur itu. Gimana Pak Ustaz? Orang tidur hukumnya apa Bu? Ya, nggak ada. Orang tidur hukumnya nggak ada hukumnya, orang tidur bebas ya. Orang tidur ya. Orang tidur nggak ada kewajiban, nggak ada sesuatu yang haram ya. Tidur lagi tidur mau ngapain dia, mau ngimpi nyolong ya, mau ngimpi bunuh orang, ngimpi apa, ngimpi sholat ya belum sholat ngimpi. Gue ngimpi udah sholat ya belum sholat. Artinya apa? Ketika tidur ya sampai bangun baru kena lagi kewajiban. Ketika tidur rufi al-qalam ya, diangkat pena. Itu malaikat istirahat Bu, kita tidur Bu. Ya. Begitu kita tidur, kapan kita tidur? Kita tahu nggak kapan kita tidur? Anehnya kita tidur nggak ada yang tahu. Ibu tanya kamu, ibu tidur jam 10, berarti belum tidur, masih lihat jam. Iya. Tidur jam 11, belum tidur, berarti masih lihat jam. Iya. Belum tidur. Ibu tidur lagi ngorok, suaminya yang nyata tahu. Ya kan? Jadi tidur itu nggak ada yang bisa memastikan kapan saya tidur, detik berapa, menit berapa. Karena tidur itu nggak sadar, nggak ada orang tidur sadar. Oh tidur ngomong mulu tadi itu ngigo namanya enggak. Orang ngigo nggak sadar. Jadi rufi al-qalam ya, istirahat bagi malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Terbangun malaikat siap lagi dengan catatan. Bangun yang baca doa enggak. Ya. Jadi alhamdulillah ahyana ba'da maut. Boleh dicatat. Ya. Ini orang bangun tidur sudah ingat Allah, sudah berzikir kepada Allah, sudah niat habis ini gue mau mandi, mau sholat dan sebagainya. Walaupun kewajibannya ya tertinggal, dia sadar bahwa dia udah nggak meninggalkan sholat. Begitu dia bangun, dia ingat dia sholat kapanpun dia bangun dan dia kerjakan yang dia tinggalkan. Karena itu adalah utang ya, utang kepada Allah kan lebih wajib dibayar. Jangan cuek aja, udah kelewatan. Ya, enggak seperti itu. Namanya dikodok. Biasa subuh, bangun udah keluar matahari. Ya udah ntar gabung aja sama duha sekalian. Yang pertama, sholatnya pakai kunut. Itu kodok, bukan duha pakai kunut. Kodok subuh pertama ya. Udah istighfar, mau ampun sama Allah, enggak dosa, bukan tidur, bukan sengaja. Tidur itu enggak dosa. Ya. Kapan bangun benar dikerjakan sholatnya. Terus sekali. Katanya baiknya kalau kan kadang ada orang nih tapi udah badannya obesitas atau apa gitu ya, dia udah biasa memang sholatnya tuh gitu kan, nggak berdiri, tapi kan sebenarnya dia puasa untuk berjalan gitu kan.
tadi kan adanya seperti sama gitu kata saya biar bilang. lututnya juga nggak sakit kalau pas sujud gitu. Itu gimana jadinya penjelasannya? Terus apa lagi? Dulu deh Ustaz. Iya betul ya. Jadi intinya begini, sholat itu sebatas kemampuan tapi maksimal. Artinya gini, kalau masih bisa berdiri ya berdiri walaupun obesitas, kombinasi nanti Bama ini bisa diri nih, banyak-banyaknya berdiri, nanti begitu ruku dan sujudnya boleh dia duduk, siapin bangku di belakangnya, tapi sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Bamanya dia duduk di bangku, sujudnya lebih rendah, kombinasi namanya. Tapi itu semampunya. Kalau masih bisa berdiri, orang jalan aja kuatnya. Jadi kalaupun dia nggak pakai bangku, dia nggak apa-apa. Rukunya mamanya dia ruku sembari diri nih, ruku, sujud lebih rendah begitu, nggak mesti dia turun karena obesitas ya. Ntar dia turun malah pulang, naik dirinya susah lagi. Artinya nggak apa-apa sembari diri aja, tapi rukunya, sujudnya nggak mesti harus melengkung atau dia enaknya duduk ya karena dia pengen sujud, hatinya tersiksa ya. Allah kan melihat hati kita yang nyaman gitu ya, semampunya yang nyaman dia ibadah, dia bisa khusyuk menghadap Allah ya. Allah kan mampu berdiri, dia masih bisa usaha untuk sujud sempurna, dia pura-pura itu ya Allah yang maha tahu. Dan intinya yang butuh ibadah bukan Allah, yang butuhkan diri kita sendiri, yang butuhkan dirinya sendiri. Ustaz nih, saya pernah sholat waktu sakit. Saya tangan diinfus, jadi juga cuma tayamum. Terus saya sholatnya itu emang di tempat tidur sambil melonjor gitu ya. Ya gimana itu? Jadi apa nama diterima apa enggak itu sholatnya? Terus yang kedua, apa pernah juga di rumah tuh banjir ya, dulu zaman dulu banjir, terus waktu siap terpakai di tempat tidur juga di kasur sholatnya itu bagaimana gitu? Iya, itu kan dalam keadaan daruratnya, insya Allah nggak apa-apa. Begini, sholat sekarang sejadah yang empuk banget tubuh ya, itu hati-hati ya. Saya punya itu sejarah. Karena memang dengkulnya sakit atau apa ya, ini bagus, ini ada jidat. Itu harus benar-benar ditempelin ininya jidatnya, ditekan Bu ya. Jangan cuma nempel ke sejadah, ditekan sampai itu mendem. Nggak apa-apa sih sholat di sejadah begitu, tapi harus benar-benar ditekan, dienet gitu ya. Jangan cuma nempel ke sejadah itu ngambang namanya, nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menghadap Allah, ditekan nih jidatnya, ditekan gitu di hadapan Allah sampai itu benar-benar maksimal sampai. Jangan cuma nempel ngambang begitu doang. Jangan yang ada apa namanya busanya. Ya, sama sujud nih, pokoknya sholat di kasur mama di bantal. Itu harus benar-benar mendem, ditekan jidatnya tuh. Jangan cuma nempel di bantal karena sakit, benar-benar ditekan. Artinya kesungguhan kita ini sujud sama Allah benar-benar ditekan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang karpetnya baru apa cuma nempel doang. Di masjid juga sekarang karpetnya empuk kayak di Marina, di mana harus ditekan. Kalau bisa itu sampai yang benar-benar semaksimal kita tekan kepala kita nih di hadapan Allah. Ya, artinya apa? Ya bukan nempel doang. Ya, sama sholat yang dalam keadaan banjiran, dan sebagainya itu ya semampunya, namanya darurat. Ya silakan. Tapi artinya Pak, kita berusaha sholat menghadap Allah dengan kesadaran kita membutuhkan Allah, semuanya dari Allah. Maksimallah kita menghadapnya, usahakan ya. Kalau sudah maksimal semampunya ya sudah ya. Kalau memang kita pora-pora ya nanti kembalinya beda sendiri. Orang yang sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban ya nggak akan ada peningkatan ya. Sholatnya nggak ada makna dalam hidup. Coba ibu rasain dah, sholatnya pakai perasaan, hadirkan hati di hadapan Allah. Ya, apa yang kita ucapkan, kita baca ya. Kalaupun kita nggak paham, tapi hati kita senantiasa saya lagi ngadep Allah ini ya, sungguh-sungguh ya. Saya berdiri, saya ruku, saya sujud, saya memuji Allah, berdoa sama Allah, semuanya saya
ya pasrahkan kepada Allah dengan kesadaran hati kita yang sepenuhnya gitu ya. Tapi emang nggak gampang khusyuk yang semacam itu, ya berproses ya. Cuman kita usahakan hadir hati kita di hadapan Allah. Ya, bukan cuma gerakan doang, tapi hadirkan hati sesuai dengan kemampuan khusyuk. Makanya nggak jadi syarat sahnya sholat, tapi itu yang terbaik ya kita khusyuk semampunya. Semakin kita berusaha khusyuk tunduk ya, insya Allah sholat kita akan bermakna dalam kehidupan. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Habis sholat insya Allah yang tadinya suka ghibah, yang tadinya suka ngomel, yang tadinya suka marah-marah itu insya Allah sudah berkurang ya, karena sholatnya bermakna. Tapi kalau ibu sholat juga demen ngomongin orang juga, kejelekan orang, suka sombong, suka ria, suka sumpah, itu sholatnya belum bermakna ya. Jadi harus dikoreksi sholatnya, diperbaiki sholatnya, jangan nyalain orang ya. Sholat mah sholat, tapi maksiat jalan terus, berarti sholatnya nggak benar. Harus diperbaiki sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, karena dia sholatnya benar-benar menghadap Allah, mengingat Allah, dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dan semuanya tergantung sama Allah ya, insya Allah baik-baik aja ya kalau sholatnya benar. Nah sekarang kalau orang yang sakit ini udah lemah banget, udah stroke, udah di tempat tidur lah segala-galanya, makan di situ, makannya aja udah diselang ya kan, terus buang air di situ, segala macam di situ. Jadi secara kesadaran pun mungkin udah setengah-setengah Pak Ustaz. Nah apakah orang sakit yang seperti ini masih wajib sholat meskipun keluarganya tetap membantu sholat, ditayamumin, terus dikasih mukena, kemudian sampai sholatnya semaksimalnya dia ya, itu apakah sebenarnya masih wajib sholat apa enggak? Adalah kesadaran ya. Selagi kita sadar, akalnya masih berfungsi, masih wajib sholat. Orang kalau udah hilang akal ya berarti udah nggak kewajiban sholat. Kalau akalnya masih waras, masih sadar, masih wajib sholat, harus dibantu. Kalau secara fisik nggak bisa berdiri sendiri, diwuduin ya, ditayamumin, dituntun, dibantu, itu kewajiban yang masih hidup. Dan bagi yang sakit itu juga semampunya ya, semampu kesadaran dia. Bapaknya sadarnya takbir doang, Allahu Akbar, habis itu dia lupa dah, langsung assalamualaikum. Ya udah semampunya segitu, jangan dipaksakan harus rukunya yang benar, sujudnya yang benar, terserah ya. Artinya dia masih inget sama sholat. Gue mau sholat nih bapaknya ya, ayo sholat. Karena dia pikun, dia pakai mukena itu Allahu Akbar, ruku, sujud, langsung salam buka, wah udah selesai. Ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Itu nggak sempurna mah, begini ya. Disadarnya seperti itu, mampunya segitu, ya udah segitu. Artinya apa? Kesadaran diri. Kalau kita memang biasa sadar menghadap Allah, insya Allah nggak akan pikun. Kalau sholatnya memang menghadirkan hati di hadapan Allah, insya Allah ketika dia sadar, walaupun dengan isyarat mata ya, walaupun dengan isyarat gerakan, dia akan tetap sempurnakan sholat dia sesuai dengan ruku ya, sujudnya, dan sebagaimana apa yang dia ingat dalam benaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semampunya. Dia cuma bisa gerak-gerak Allah Akbar gitu doang juga nggak apa-apa, karena memang fisiknya udah nggak mendukung. Tapi kesadaran sholat, kesadaran masih ada, masih wajib ya. Dan kita umpamanya nauzubillah ya, jangan sampai badan udah lemah ya, tapi pikiran masih berfungsi, masih ingat ya. Sholatnya cuma bisa di mulut, bismillahirrahmanirrahim, ya udah di mulut aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan membayangkan lagi sholat. Emang mampunya begitu. Kalau mampunya bergerak-gerak, ya gerak-gerak aja semampunya gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang karena khair min Allah. Kalau baik datang dari Allah, kalau jelek dan kesalahan dari diri sendiri jangan diambil, yang jeleknya dibuang ya. Mudah-mudahan manfaat di dunia akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.